rasa pedas, 3 asin. Selanjutnya akan dibaca tidak. Strength 1, penyajian yang sangat mudah. 2, biaya modal yang rendah, biaya produksi yang rendah, bahan untuk membuat keripik kaca mudah dicari. 3, cara membuatnya yang mudah dan bahan untuk membuatnya sangat mudah didapatkan, memiliki rasa gurih dan pedas yang tentu saja banyak diminati. Oke. Biaya modal rendah, biaya produksi rendah. Oke. Ini Albert nggak bisa on cam ya? Enggak, Bu. Weakness atau kelemahan. 1, banyak pesaing penjual keripik lain. Yang kedua, keripik kaca bisa mudah hancur. Keripik kaca mudah alot jika terkena angin terus-menerus. Jika keripik kaca terlalu tebal, saat dijemur lalu digoreng, maka keripik kaca tidak bisa dikonsumsi karena terlalu keras. Yang ketiga, keripik kaca tidak boleh didiamkan terlalu lama di suhu ruangan karena keripik kaca mudah sekali alot atau tidak renyah lagi saat dikonsumsi. Oke, lanjut. 4, produk mudah hancur sehingga memunculkan kekhawatiran saat dikirim ke konsumen. Opportunities atau peluang. 1, membuka peluang pekerjaan sebagai reseller keripik kaca. 2, mayoritas masyarakat Indonesia menyukai cemilan. Masyarakat menyukai cemilan dengan harga terjangkau. 3, rasa keripik yang gurih dan teksturnya banyak dicari oleh berbagai kalangan masyarakat. Oke, 4, digemari masyarakat Indonesia yang menyukai cemilan. Lapisan masyarakat yang butuh cemilan praktis. Tips atau ancaman. 1, banyak berbagai macam makanan lain. 2, ada produk yang lebih murah, ada produk yang lebih enak, ada produk yang lebih bervariasi dan kreatif. 3, hanya sementara hanya itu terlupakan oleh produk-produk yang lebih kreatif dan viral lainnya. 4, konsumen yang pesan banyaknya jumlah kompetitor. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, sip. Saya mau langsung lihat yang kelemahan dong, boleh langsung dilihat yang kelemahan? Ya, Bu. Mm-mm. Nah, ini. Nah, untuk yang jawabannya Daniel ya, kelemahan itu balik lagi. Nanti mungkin bisa disampaikan ke temannya. Kelemahan itu berasal dari internal si perusahaan atau produk itu sendiri ya. Gitu. Nah, untuk banyak pesaing menjual keripik lain, itu masuknya kemana? Ancaman ya. Ke eksternal atau threat atau ancaman ya. Itu bukan termasuk ke kelemahan. Terus kalau keripik kaca bisa mudah hancur dan lain itu masuk ya ke kelemahan. Kenapa? Karena memang masuknya ke internal si produk. Oke, itu kelemahan. Coba yang tadi bagian kekuatan. Coba saya melihat bagian kekuatan sebelumnya. Nah, ini kekuatan. Oke, penyajian sangat mudah. Oke, biaya modal rendah, biaya produksi yang rendah, bahan untuk membuat keripik kaca mudah cari, cara pembuatan mudah, memiliki rasa gurih. Oke. Sip, ini udah benar kekuatannya. Coba lanjut ke bagian peluang. Ke peluang. Apa, Bu? Peluang. Peluang. Oke, mayoritas masyarakat Indonesia menyukai cemilan. Masyarakat menyukai cemilan dengan harga terjangkau. Oke, Merida hadir? Hadir ya, Merida ya? Iya, Bu. Ini saya tertarik dengan jawabannya siapa? Merida. Ini kenapa karena masyarakat menyukai cemilan dengan harga terjangkau. Itu bisa dibilang peluang.
Kenapa? Berarti ini keripik kacanya harganya terjangkau ya? Iya, Bu. Oke, nah ini karena harga terjangkau itu ya, si masyarakatnya kan suka, ya kan? Nah, kenapa ini bisa dibilang peluang buat timnya Merida? Karena masyarakat itu suka cemilan-cemilan yang harganya murah, Bu, biasanya. Oke, dengan demikian mereka bakal beli nggak? Iya, bakal beli. Oke, terus penjualannya bakal naik? Bisa naik sih, Bu. Bisa naik atau pasti naik? Pasti. Pasti Soalnya ya. harganya yang terjangkau. Oke. Ya, kalau kita seorang marketing itu probability atau kemungkinan-kemungkinan kita ganti dengan optimisme ya, dengan pesimis. Jadi, iya Bu, bisa naik itu nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, nggak boleh. Untuk seorang marketing kita harus ngomong, ya Bu, itu kita pasti naik. Kenapa? Karena bla bla bla, gitu kan. Nah, kenapa bisa dibilang peluang? Ya, peluang ini kan apa namanya, sesuatu kesempatan ya, kesempatan yang bisa meningkatkan si usaha kamu, kayak gitu. Peluang, kesempatan ya, kesempatan untuk meningkatkan usaha. Nah, kamu bilang ini karena selera masyarakat ya. Oke, ini Daniel baru bergabung ya. Oke, berarti mungkin lebih tepatnya kata-katanya diganti ya, next time aja. Yang dijadikan peluang itu adalah selera masyarakat ya, selera masyarakat itu, terus dengan harga terjangkau. Kayaknya lebih tepatnya sih selera masyarakat saja ya. Harga terjangkau ini bisa masuknya ke mana, ke kekuatan, kayak gitu. Terus membuka peluang pekerjaan sebagai reseller keripik kaca. Peluang oke, kalau peluang pekerjaan ini dia apa namanya, ini ya, apa namanya, bukan untuk meningkatkan pekerjaan, tapi untuk sorry, bukan meningkatkan suatu usahanya ya, tapi dia menambah lowongan pekerjaan, kayak gitu. Nah, mungkin kata-katanya nanti bisa diganti. Kata-katanya adalah dijadikan peluang, kenapa? Karena adanya reseller ya, adanya reseller sehingga keripik kaca menjadi lebih laku. Itu seperti itu. Kata-katanya aja diganti. Ini Daniel ya. Daniel, udah hadir? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nanti mungkin lain waktu kata-katanya diganti ya Daniel. Kenapa? Karena Ya, Bu. peluang ini kan eksternal. Ya, eksternal tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Gitu. Jadi kalau ini kan membuka peluang pekerjaan sebagai reseller. Tujuannya kan bukan untuk meningkatkan jualan ya, tapi lebih kepada meningkatin lowongan kerja. Nah, mungkin nanti kata-kata diganti nih Daniel. Jadi dengan adanya reseller ya, dengan adanya reseller penjualan menjadi semakin meningkat. Gitu. Jadi lebih ditempatkan kepada penjualannya. Gitu ya Daniel. Bu. Oke, terus Siska nih, cita rasa keripik yang gurih dan teksturnya banyak dicari oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini sama dengan selera tadi ya. Gitu, selera. Oke, next, balik ke ancaman. Iya. Lanjut ke ancaman. Street atau ya, banyak berbagai macam makanan lain. Oke, bisa. Ada produk yang lebih murah, oke. Jadi lebih kepada produk lain, kompetitor ya, itu masuknya ke ancaman. Konsumen yang mudah bosan, banyaknya cuma, oke, udah benar ya. Oke, jadi ingat-ingat dalam pikiran kalian, ada dua hal ya, yang membedakan dari analisa SWOT itu per elemennya. Hal yang pertama adalah analisa SWOT yang mana elemennya berasal dari internal. Ya, internal itu dalamnya perusahaan. Ada apa aja yang termasuk dalam internal? Ayo, ada apa aja? Yang pertama apa?